ketemu lagi bersama saya Vita Pribilaluhena Pesi dalam podcast kita pagi hari ini. Teman-teman, hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama kedua mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri? Saya Fitri Juru. Halo, saya Marta Nandina. Oke, kali ini kami bertiga akan membahas tentang mengenal penyakit tropis dalam dunia kesehatan. Oke Kak, hari ini kita mau membahas tentang apa sih? Jadi kali ini kita membahas mengenai penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis, apa sih itu penyakit tuberkulosis? Jadi tuberkulosis atau yang sering kita dengar dengan istilah TBC merupakan penyakit infeksi menular. Nah, kenapa dibilang penyakit infeksi menular? Karena penyakit ini dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke, disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Cara penularan TBC-nya itu seperti apa, Kak Fitri? Kalau bisa dijelaskan lebih spesifik. Jadi yang sudah kita bahas tadi, kalau dia ini ditularkan, dia ini penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini dia dapat menular melalui droplet. Nah, apa itu droplet? Droplet itu adalah percikan cairan atau lendir yang dihasilkan oleh saluran pernafasan. Nah, jadi seseorang yang mengidap TBC ini dia dapat menularkan ke orang lain melalui droplet. Nah, pada saat seperti ia bernyanyi, berbicara, bersin ataupun batuk, kemudian itu pasti ada droplet yang keluar. Nah, pada saat bersamaan itu bakteri itu menyebar ke udara. Nah, kemudian udara akan terkontaminasi dengan bakteri ini. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan ada orang-orang di sekitar si penderita ini, dia akan menghirup udara tersebut. Kemudian orang ini juga dapat terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke, jadi saya menyimpulkan bahwa penularannya ini melalui percikan droplet seperti saat berbicara atau ini. Droplet itu kalau bahasa kita sehari-hari itu dahak ya atau bagaimana? Air ludah. Oke Kak. TBC itu menyerang apa? Mungkin Kak Bella boleh jawab. Oke, TBC itu secara umumnya seperti yang kita tahu menyerang paru-paru. Tapi TBC juga dia dapat menyerang bagian tubuh lain seperti misalnya tulang, ginjal, dan juga otak. Wow, berarti penyakit ini lumayan mengerikan ya. Oke Kak, bagaimana sih kita bisa tahu seseorang itu positif TBC atau gejala yang ditimbulkan penderita itu seperti apa? Untuk gejala TBC itu sendiri yang bisa kita lihat kalau seseorang itu mengidap TBC, yaitu misalnya seperti batuk kronis, terus demam, penurunan berat badan, dan juga kelelahan. Orang itu kelelahan. Kelelahan. Baik. Seperti tema kita hari ini, mengenal penyakit tropis dalam dunia kesehatan. Apakah TBC ini merupakan penyakit tropis? Ya. Kenapa Kak? Karena ada beberapa faktor kenapa dikatakan TBC ini penyakit tropis, yaitu yang pertama yaitu ada iklim, dimana seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara beriklim tropis. Nah, daerah yang beriklim tropis itu dengan kelembapan suhu yang tinggi menjadi lingkungan yang kondusif atau mendukung pertumbuhan dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, faktor yang kedua itu adanya kondisi sosial ekonomi, di mana seperti kemiskinan, ketidakseimbangan gizi, dan juga kepadatan penduduk itu dapat memperburuk dari Mycobacterium tuberculosis atau penyebaran dari TBC. Oke. Kak Bella, apakah ada tambahan? Mungkin ada tambahan sedikit Kak dari Kak Fitri. Jadi ada beberapa faktor dari saya, yaitu seperti akses pelayanan kesehatan. Seperti yang kita tahu di negara berkembang seperti Indonesia itu, akses pelayanan kesehatannya itu sedikit terhambat ya. Nah, jadi itu akan menjadi masalah buat kita untuk mendeteksi dan juga mengobati penyakit TBC. Nah, juga ada
kondisi lingkungan yang hangat itu akan meningkatkan proses penularan TBC itu meningkat, apalagi di negara-negara berkembang yang kepadatan penduduknya juga tinggi. Oke, di sini saya menangkap 2 poinnya. Pertama, karena cuaca berpengaruh penting. Kedua, kepadatan penduduk. Wow, apakah ini ada hubungannya dengan globalisasi? Ya, pasti ada hubungan dengan globalisasi. Jadi globalisasi itu juga memiliki dampak yang serius terhadap penyebaran penyakit, seperti contohnya yang kita bahas ini penyakit TBC ya. Jadi mobilitas penduduk dari suatu negara berpindah ke wilayah atau wilayah yang lain itu dapat mengakibatkan penularan TBC itu tinggi. Jadi pasti ada perpindahan penduduk, ada juga kepadatan penduduk di suatu wilayah. Nah itu pasti kita akan berinteraksi dengan orang-orang dan kita tidak tahu itu orang mengidap penyakit apa, menularkan virus apa, dan itu bisa saja akan mengakibatkan penularan virus TBC itu menjadi sangat cepat akibat kepadatan penduduk akibat perpindahan penduduk. Oke, baik. Saya pernah mendengar slogan anak kesehatan masyarakat, yaitu pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Apa betul? Betul. Bagaimana sih cara mencegah tuberkulosis? Jadi untuk pencegahan umumnya itu yaitu yang pertama menjaga jarak dengan si penderita TBC, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa dia ini dapat menular melalui udara, yaitu melalui droplet. Nah kemudian apabila kita melakukan aktivitas yang berhubungan dengan si penderita TBC, maka sebaiknya kita menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Nah selanjutnya juga itu kita bisa rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Oke. Wow, hari ini kita sudah belajar banyak dari narasumber kita yang kece-kece ini teman-teman. Jadi mungkin ini sedikit yang bisa narasumber kita bagi tentang tuberkulosis. Semoga video ini bisa membantu atau menambah edukasi dari teman-teman semua. Baik, terima kasih Kak Fitri, terima kasih Kak Bella. Dadah semuanya, sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment,